Selamat pagi, selamat siang. Nama saya Mahira Yasmin Aulia Mawahib dengan NRP belakang 095 akan mendemokan hasil dari praktikum modul 4 Jarkom yang saya kerjakan kemarin. Di sini topologinya. Terus akan saya start. Nah, buat yang nomor pertama itu soalnya adalah lakukan subnetting pada topologi di atas menggunakan metode VLSM. Lalu cantumkan juga tabel dan diagram pembagian subnet. Nah, di sini saya udah cantumkan tabel pembagian subnetnya. Jadi pertama saya hitung kebutuhan subnet di tiap kebutuhan host di tiap subnet karena beda-beda, kayak yang sudah ditunjukkan di sini. Lalu prefix IP saya kan 10199. Nah, dari situ aku alokasiin subnetnya mulai dari yang butuh host paling gede, yaitu dia HRPC yang pertama, terus baru ITPC, setelah itu baru web server, setelah itu DB server, lalu baru antar router. Jadi di HRPC itu aku pakai netmasknya tuh /23, terus ITPC aku pakai biasa /24, terus di web server aku pakai /27, lalu di DB server yang kedua itu aku pakai /27, dan DB server yang di pertama aku pakai /28. Lalu yang di router itu aku pakai /30. Nah, kenapa yang router itu pakai /30? Karena per link kayak ke router 1 dan ke router 2 itu cuma butuh 2 host aja. Nah, terus yang nomor 2 itu buatlah agar router 2 dapat melakukan koneksi ke internet. Nah, di sini di config di topologinya ini saya udah taruh config-nya. Jadi ETH0 itu kan yang nyambung ke router lain, dan sementara yang ETH3 ini yang dia nyambung ke NAT, dan di sini saya pakai DHCP. Terus di sini saya juga nambahin default route-nya biar dia bisa download IP tables, karena di image yang DB latest ini belum punya IP tables. Lalu habis itu saya juga up IP tables di sini. Nah, setelah itu di apply dan kita buka di web console-nya. Coba kita ping Google dari sini. Nah, udah nyambung. Berarti router 2 udah kesambung ke semuanya. Router 2 udah nyambung ke internet. Nah, yang ketiga itu dynamic routing ya. Setelah mengimplementasikan subnetting, buatlah agar seluruh topologi dapat terhubung. Lakukan dynamic routing pada topologi tersebut. Pastikan seluruh node yang Anda dapat mengakses internet. Nah, jadi di sini yang pertama yang harus dilakukan itu adalah karena di image yang kita pakai ini udah ke download FRR, jadi tinggal dibuka aja. Misalkan yang router 2 ini, nah terus tinggal sambungin, tinggal aktifin ini yang diperlukan.
Nah terus habis itu clear dulu ke VTSH nya, terus ke conft dan ke router. Nah ini pertama di router 2, jadi ini aku sambungin ke tiap router yang ada di nyambung sama si router 2 nya. Misalnya si router 2 ini dia nyambung sama router 1, 3, dan 4. Jadi di sini aku masukin IP nya router-router yang disebut. Terus aku juga masukin di router 2 itu default information originate. Jadi dia karena dia router yang nyambung langsung ke internet, jadi biar router lain tuh bisa nyambung ke internet juga. Nah ini udah, terus lakuin yang sama ke router-router yang lain. Nah buat router 1 ini karena dia nyambung ke yang ITPC ini sama router 2, jadi aku pasang ini. Ini IP nya si subnetnya si ITPC sekian sama router 2. Yang di router 3 ini karena dia nyambung sama DB server 1, 2, dan juga ini dia sendiri, jadi aku pasang ini, yang ini buat yang DB server 1, yang ini buat DB server 2, atau kebalik. Nah ini yang router 4 karena dia nyambung sama RPC 1 dan PC 2 sama enggak, karena dia nyambung sama router 5 terus web server 1, web server 2, jadi ya IP nya saya taruh IP yang bersangkutan. Nah kalau router 5 ini karena dia nyambung sama RPC dan ini, jadi saya taruh ini. Nah udah, kita exit dulu semuanya.
Oke, kalau buat mau ngecek itu pakai show IP rip. Oh iya, udah di exit semua. Oke, kita coba aja misalkan dari ITPC. Hari ini coba dihapus dulu. Misalkan ping nah, dia udah bisa nyambung internet. Terus misalkan kita coba ke DB server 1 misal. Nah, di DB server 1 juga udah bisa nyambung. Di HRPC misalnya. Nah, HRPC juga bisa nyambung. Terus yang terakhir coba ke web server. Salah. Coba ke web server. Nah, di web server dia juga udah bisa nyambung. Dan sekarang ke nomor 4. Nomor 4 itu lakukan setup web server dengan file HTML di attachment berikut ya, menggunakan Nginx pada web server 1 dan web server 2. Konfig dibebaskan asalkan pakai port 80. Nah, jadi yang pertama di web server dua-duanya kita download dulu apt-get Nginx nya. Ini kita download dulu apt Nginx. Terus juga yang di sini. Oke, Nginx yang udah keinstall. Yang pertama kita set dulu yang di web server 1. Nah, yang pertama itu default di Nginx di node-nya itu saya hapus. Setelah itu saya bikin directory baru yaitu web 1 buat web server 1 dan nano tuh buat nge-edit indeks HTML yang di dalam web server 1 ini. Nah, masukin HTML yang udah disuruh. Kayak seperti ini. Lalu habis itu bikin konfigurasinya di sites available. Nah, di sini saya buat karena disuruh portnya cuma boleh listen ke port 80, jadi saya bikin ini di listen ke 80. Dan oke. Setelah itu kita ke web server 2. Yang pertama sama, kita hapus dulu yang defaultnya. Setelah itu make directory juga. Kali ini bedanya dia make directory buat web 2. Setelah itu ini di copy, dan setelah itu di sites available
nya di web 2. Nah, ini masukin isi yang sama kayak gini, bedanya yang ini diubah aja, yang web 1 jadi web 2. Oke, udah. Sekarang kita tinggal restart Nginx. Nah, ini udah ke restart, terus yang ini juga. Nah, terus testing yang web server 1 itu karena dia crawl-nya itu di 130. Jadi coba kita lihat sendiri di ini. Wait, kok fail to connect? Oke, jadi saya lupa sebelum nge-restart itu habis masukin itu kita harus nge-enable dulu site-nya. Misalkan di web server 1 ini pakai ini. Iya. Terus clear dulu biar nggak nabrak. Terus baru kita lihat Nginx-nya dan kita restart. Nah, sekarang kita coba pakai curl ini. Nah, ini udah nyambung. Sama halnya ke web server 2. Itu bedanya di sininya aja. Bedanya di sini diganti web server 2. Terus baru kita restart Nginx-nya. Nah, tadi yang ini kan yang web server 2 udah nyambung. Sekarang yang web server 2. Nah, ini juga udah nyambung. Ini cuma muncul HTML-nya karena saya nggak download kayak yang buat bisa nge-generate HTML-nya. Tapi ini udah nyambung. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu soalnya kalian diminta untuk melakukan drop ke semua paket PHP yang masuk ke subnet HR dengan port 1337 dan 444. Lakukan testing dengan netcat. Nah, jadi yang pertama itu pakai router 5 HRPC 1 dan ITPC 1. Nah, jadi sebelumnya saya mau nunjukin dulu yang sebelum dikasih rules. Jadi misalkan kita kita netcat di ini. Nah, misalkan terus habis itu kita sambungin ke ITPC 1, kita sambungin ke HRPC 1 ini. Nah, di sini kan udah connectionnya receive. Nah, kalau misalnya belum dikasih rules ya, kalau misalnya kita ketik di sini kayak halo gitu, itu bakal muncul di sini. Itu kalau belum dikasih rulesnya. Nah, selanjutnya karena soalnya disuruh kita drop yang dari port 1337 sama 444, jadi di sini saya pasang rules IP tables di routernya itu ini. Nah,
Terus buat cara ngetasnya ini apakah udah di drop apa enggak, itu kita coba lagi di sini dan kita listening dari sini. Nah, dia kan nggak ada connection receive. Jadi misalkan kita ketik hi di sini, dia nggak bakal nyambung ke sini karena paketnya bentar. Nah, dia nggak bakal nyambung ke sini karena udah di drop portnya. Nah, kayak gitu. Lalu yang nomor 6 itu batasi SSH ya, batasi lakukan pembatasan sehingga koneksi SSH pada semua web server hanya dapat dilakukan oleh user yang berada di IPv6 123. Oke, sekarang kita pakai IPv6 terus 2 terus 3. Nah, di website pertama, di web server sama di IPv6 nya semuanya, itu aku download dulu OpenSSH server. Nah, ini kita juga perlu download di web servernya. Kok kehapus? Oh iya, jadi yang pertama itu kita download dulu OpenSSH di semua node yang diperlukan. Ini kok error? Oke, yang PC1 udah, yang PC2 juga udah. Web server 1 juga udah, dan web server 2 juga udah. Nah, di node web server ini ditambahin rulesnya yang buat biar web server itu cuma bisa diakses sama node IPv6 ini. Yang pertama ditaruh dulu di sini. Oh iya, download IP tablesnya dulu juga lupa.
Nah, baru habis di download IP tablesnya, itu kita copy rulesnya ini. Nah, buat ditaruh di node-nya, setelah itu kita restart SSH-nya dari web server ini. Nah, kalau misalnya berhasil, itu bakal muncul di ITPC itu misalkan gini. Nah, bakal muncul kayak gini, cuma nanti disuruh masukin password, di cancel aja. Ini yang buat web server 1. Terus ini juga bisa, dan yang di SSH root 162 ini nah di sini juga bisa. Dan di sini juga bisa yang web server 2. Oke, sekarang lanjut ke nomor 7. Nomor 7 itu pertanyaannya, semua subnet hanya dapat mengakses semua DB server pada port 8 dan 443 pada hari Senin Sabtu pukul 7 sampai pukul 22. Nah, jadi di sini disiapin itu DB server sama router 3. Nah, yang pertama di DB server itu download dulu Nginx-nya. Nah, di sini juga nah di router 3 nanti dimasukin ini IP tables yang bakal ngatur buat biar database ini cuma bisa nerima di hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 22. Lalu pokoknya yang di lain itu dia bakal di drop. Oke, udah di download ini Nginx-nya di dua node-nya. Sekarang tinggal kita masukin rules-nya di router 2. Nah, udah. Lalu kita testing. Kita pasang misalkan di router 3 itu date-nya itu tuh hari Senin tanggal 17 jam 8. Itu kan masuk kan di ininya. Terus misalnya kita tes misalkan kita tes di ITPC 1 misal. Oh iya, sebelum di ini kita start dulu Nginx-nya. Di DB server 1 sama DB server 2. Nah, sekarang kita coba ngetes di ITPC misalnya pakai
itunya dari server 2. Wait, kok dia gambar? Oke, ternyata tadi mic-nya belum nyala. Jadi tadi kenapa gagal itu karena tadi date-nya yang di router 3 itu belum belum keset. Jadi kesetnya tuh di hari yang sekarang, yang itu hari Minggu jam 5, dan karena hari Minggu itu nggak masuk ke dalam waktu yang disuruh ditentuin, jadi makanya dia gagal. Dan sekarang kita udah lanjut ke nomor 8, yaitu terima yang HTTP aja. Jadi yang bukan HTTP itu harus di drop. Nah, pertama tadi di web server 1 sama 2 ini udah saya masukin rulesnya, dan sekarang kita tes di ITPC apakah bisa. Nah, ini bisa nyambung. Terus misalkan kita tes yang HTTPS, nah dia bakal udah connect. Setelah itu lanjut ke nomor 9. Nomor 9 itu pilih salah satu subnet, melakukan blokir terhadap semua request protokol IMCP di luar subnet terhadap subnet tersebut. Nah, di sini saya pilih di router 5 blokirnya. Jadi yang di router 5 ini bakal saya blokir. Di sini. Nah, terus habis itu kita tes di, misalkan di IPTC misal, kita tes ke HRPC. Nah, dia nggak bakal bisa nyambung karena udah dikasih firewall. Terus kita coba tes ke
HRPC. Soal ini kita tes sesama HRPC. Ini kan dari HRPC 1 ke HRPC 2 misal. Nah, dia masih bisa nyambung. Dan misalkan kita tes dari HRPC 1 ke IPPC misalnya. Nah, ini dia masih bisa. Oke, lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 10. Itu konfigurasikan fitur logging untuk melakukan log terhadap seluruh paket yang di drop pada lalu lintas setiap node. Nah, di sini karena yang tadi dipasangin IP tables itu adalah router 5 dan router 3, maka yang dipasangin log itu hanya router ini aja. Jadi yang pertama saya install dulu rs syslog di ini, di semua node-nya. Oke, yang semuanya ini udah cancel syslog-nya. Sekarang kita coba start di ini. Ya, pokoknya awalnya kita masukin dulu di router 3 ini. Rows-nya, terus yang di sini juga dimasukin. Oops, E3 itu yang keikut. Nah, terus buat ngeceknya, apakah udah masuk apa belum, itu pakai ini. Nah, di sini kan di setiap ininya itu ada drop, ada lognya, sama juga yang di sini. Nah, di setiap habis ngedrop itu ada lognya. Ya, sekian demo dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.